Bapak Ibu sekalian, dari beberapa organisasi perangkat daerah yang kemudian lolos secara administrasi untuk zona integritas, salah satunya adalah Rumah Sakit Sudarto. Tepuk tangan. Jadi dalam pembangunan zona integritas ini menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, jadi beberapa hal yang saya kira perlu kita ketahui bersama. Nanti bilang zona integritas kita tak tahu pula. Ya. Menuju WBK dan WBBM. Jadi saya WBK adalah wilayah bebas dari korupsi, WBBM adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, ini memang ada 8 area perubahan reformasi birokrasi. Jadi sebenarnya di dalam birokrasi kita urusan pemerintah ini birokrasi. Ya, itu ada upaya-upaya reformasi. Reformasi ini sebenarnya terus dilakukan perkembangan perubahan-perubahan. Jadi tidak ada stagnan saja. Ya, sebenarnya tanpa dilakukan secara administrasi harusnya ini menjadi bagian dari tugas kita, bahwa suatu organisasi itu terus berubah karena sekali lagi tantangannya adalah perubahan tentang regulasi. Kemudian perubahan apa lagi, tuntutan masyarakat ya terhadap ini masalah lingkungan termasuk masyarakat. Bagaimana masyarakat berkembang, bagaimana masyarakat punya pengetahuan yang lebih baik daripada sebelumnya, itu juga bagian dari yang harus kita lakukan penyesuaian atau adaptasi dan perubahan-perubahan dalam satu organisasi. Ya. Terus dilakukan pengukuran. Ya. Satu, komponen pengungkit diberi bobot 60%, itu masing-masing indikatornya manajemen perubahan 8%, penataan tata laksana 7%, manajemen SDM 10%, penguatan akuntabilitas kinerja 10%, penguatan pengawasan 15%, peningkatan kualitas pelayanan publik 10%. Kemudian komponen diberi bobot 40% adalah masing-masing komponen hasil, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan berdasarkan survei eksternal 20% dan capaian kinerja 22,5%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, masalah yang terkait dengan pelayanan publik itu harusnya sudah menjadi budaya kita. Ya, ada beberapa hal yang harus kita pahami terhadap pelayanan publik. Ini masalah adalah orientasi kepada konsumen kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya cerita tentang hubungannya dengan digitalisasi adalah bagaimana membuat pasien itu punya pengalaman yang terkesan, yang berkesan setelah mendapatkan layanan kita. Apapun indikator yang terkait dengan labeling organisasi itu, nah itu yang saya kira menjadi hal-hal yang di dalam apapun indikator yang terkait dengan labeling organisasi itu dipakai, dia bisa dilakukan evaluasi, review ulang. Ya, sebagian dari pelaksanaan sistem bisa kita lakukan review dan lakukan perubahan, termasuk ya di dalam perencanaan reformasi birokrasi, termasuk zona integritas.